جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات hasanah para pencari ilmu. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kelak nanti kita sama-sama dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa setiap Selasa subuh kita bertaklim di dalam rangka senantiasa memakmurkan masjid kita baik dengan ibadah, kajian-kajian Islam dan taklim-taklim lainnya, dengan harapan semoga kita sama-sama mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan semoga setiap langkah kita hadir di tempat yang mulia ini Allah akan catat sebagai tambahan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan Ummul Quran. Semoga pelaksanaan taklim kita senantiasa mudah, lancar, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulinatin sholehah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu, kepada Al-Ustaz Haji Hadri Ramadian dipersilakan. Syukron. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jalina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi khusisatihi wa bi syafaatihi. Bi barakah kalam jami' masyayikhina min al-musyrikin al-maghribi khususan. Bi barakah kalam Syekh Qadir Jailani, Syekh Abdul Naqsyabandi, Hadirat Imam Rabbani. Syekh Al-Qalam Syekh Mutadib Syambas bin Abdul Ghaffar, Syekh Al-Hakali Sabu Jirban, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Abdul Mubarak Muhammad, Syekh Al-Qalam Syekh Musyahid Al-Fatih Al-Arifin, wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para pengurus
pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jemaah salat subuh, semoga juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Kita masuk fikih salat ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sejarah salat. Betul ya? Masih ingat kemarin sejarah salat? Jadi kita dulu para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan salat di waktu kapan saja? Sebelum turun perintah untuk melakukan salat fardu 5 waktu. Masih ada yang ingat? Pagi dan sore, lalu salat semalaman. Betul? Nah, salat semalaman dalilnya dari mana? Baru seminggu yang lalu, sudah nggak ingat. Dalilnya dari mana? Salat semalaman itu? Surah Muzammil. Nah, ini mohon diingat nih ya. Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasiyatal laili hiya ashaddu wa tu'awwa qila. Ini yang menjadi dalil bahwa kita mengerjakan salat dulu itu selama semalaman. Kenapa semalaman? Karena waktunya tidak sangat jelas dijelaskannya bagaimana gitu. Jadi disuruh bangun di sepertiga malam, bangun setengahnya atau kurang dari setengahnya, gitu kan? Atau malah ditambah, gitu. Artinya mulai dari sepertiga, setengah malam, sepertiga terakhir. Sehingga kemudian para sahabat terjaga semua. Jadi kalau misalkan sebelum turun Al-Quran, sebelum turun perintah Isra Mi'raj, ya perintah untuk melakukan sholat pada saat Mi'raj, maka ini yang harus kita lakukan tiap hari, Bapak-bapak. Gitu. Ya. Dan Allah Maha Tahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an surah Muzammil ayat 20 sehingga diringankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'aka wallahu yuqaddirul laila wan nahara. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an.
Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat 20 ini menegaskan bahwa sebenarnya salat malamnya itu sungguh adalah kewajiban bagi Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan untuk umat sifatnya sunnah. Itu ya. Dan karena itu kemudian para sahabat melakukan salat malam itu di paling akhir ya, di sepertiga malam terakhir yang kita sebut dengan salat tahajud. Gitu ya. Nah, jadi ini mohon menjadi ingatan kepada kita tentang sejarah melaksanakan salat. Jangan lupa lagi ya. Surah Muzammil ayat berapa tadi? 1 sampai dengan 7, lalu kemudian dinegasikan dengan surat Muzammil ayat 20. Sudah kemarin ya? Sudah kita bahas belum? Sudah, ya, baik. Nah sekarang kemudian setelah Isra Mi'raj, maka salat pun dilakukan setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Baik. Bahasan kali ini adalah tentang rukun sholat. Ada apa rukun sholat yang bapak-bapak ketahui sebelum ini? 13. Lalu ada berapa lagi yang bilang selain 13? 17. Ya, baik. Kita lihat ya, dalam fikih salat, kajian dalam mazhab Imam Syafi'i, ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Yang bilang 13 kita lihat di layar ya, terlihat jelas ya. Kalau kemarin nggak terlihat jelas yang merahnya ya. Nah ini berkat bantuan salah satu jamaah, kabelnya dibantu diganti, alhamdulillah. Jadi yang 13, yang hitungnya 13 mulai dari niat. Niatnya di dalam kolbu. Kalau yang dilafazkan bukan rukun, dia sunnah. Kalau yang di dalam kolbu baru rukun niatnya. Tempat niatnya di dalam kolbu. Karena yang melakukan adalah kolbu, maka rukun ini disebut dengan rukun kolbi. Ya, rukun kolbi. Hanya satu-satunya tuh di dalam sholat rukun kolbi. Yang lain-lainnya harus dilakukan atau dijaharkan. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niat salat itu di dalam kolbu ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangannya sunnah apa rukun? Ngangkat tangannya sunnah apa rukun? Sunnah. Jadi Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah. Maka kemudian ada perselisihan, ada yang ngangkat tangannya sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan dada. Gitu. Berdasarkan periwayatan masing-masing. Dan mana yang kuat periwayatannya dan mutawatir dilakukan oleh
banyak orang. Jangan kemudian berselisih gara-gara itu. Nah, yang melakukannya anggota tubuh kita adalah lisan kita. Maka mulai dari takbiratul ihram disebut dengan rukun qauli, rukun ucapan. Kalau tadi niat disebut rukun qalbi, kalau takbiratul ihram rukun ucapan, rukun qauli. Bagi salat fardu terutama disyaratkan harus rukun berdiri bagi yang mampu. Jadi harus berdiri. Gimana Ustadz kalau uzur? Uzurnya kenapa? Nyeri cangkeng. Kelamaan berdiri nggak kuat. Nah, berdiri dulu. Kalau udah nggak kuat berdiri, kelamaan siapin bangku. Ya, siapin bangku dah tuh. Baru 2 menit berdiri, udah nggak bisa lama-lama berdiri. Siapin bangku, duduk, nggak apa-apa. Uzur, ya. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nah, yang mengerjakan berdirinya ini, berdiri itu kan kegiatan pekerjaan, ya, pekerjaan anggota badan. Maka mulai berdiri begini nih, ini adalah rukun fi'li, ya, rukun fi'li, rukun fi'li, pekerjaan siapa? Anggota badan kita, itu rukun fi'li. Rukun qalbi dilakukan oleh qalbu pada anggota tubuh kita. Qalbu itu di dalam ruh kita, ya, maka disebut dengan rukun qalbi. Takbiratul ihram ucapan dilakukan oleh lisan kita, disebut rukun qauli. Berdiri bagi yang mampu, pekerjaan anggota badan disebut rukun fi'li. Jadi sebenarnya kalau mau kita klasifikasi, rukun itu adalah 3 klasifikasi. Rukun qalbi, lalu rukun qauli, kemudian rukun fi'li. Baik. Membaca surah Al-Fatihah. Masuk rukun qalbi apa fi'li apa qauli? Qauli. Surah Al-Fatihahnya mulai dari mana? Nah, ini beda lagi nanti, ya. Bagi ahli qiraah yang meyakini bahwa Al-Fatihah ini surahnya dimulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini wajib dibaca jahar. Tapi kalau yang tidak meyakini Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari ayat suratul Fatihah, dirinya tidak wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, tetapi disirkan itu. Sehingga kemudian bakal kita dengar imam itu membaca suratul Fatihah, ada yang memulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu terus, ya, sampai akhir, sampai waladdallin. Tapi ada juga imam yang mensirkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena bagi dia Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan ayat di dalam suratul Fatihah.
Tapi bagi sebagian besar penganut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat di dalam Quran surah Al-Fatihah. Ya, kalau yang memahami ilmu ini tidak akan ada pertentangan lagi, karena jalan-jalannya udah banyak, udah luas, jalan-jalan ilmunya, jalan-jalan wawasannya, gitu, ya. Sampai kemudian membaca waladdallin. Makmum disunahkan untuk mengamini, amin, gitu ya. Nah, kalimat aminnya ini adalah sunnah. Lalu setelah baca suratul Fatihah, nah, kita dianjurkan membaca surah. Membaca surah itu bukan rukun, dia sunnah. Mau surah apapun, mau surah yang pendek full, surah itu biasanya juz amma yang pendek-pendek ya, atau potongan tidak sepenuhnya, misalkan dalam surah-surah yang panjang tidak dibaca seluruhnya. Misal Al-Baqarah semua membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sah. Bahkan cuma satu ayat saja di dalam Al-Quran, seperti surah yang ayat Al-Quran yang pertama kali adalah Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Atau hanya baca satu ayat ya. Kalau itu terlalu pendek itu Pak, ekstrim gitu. Nyantohinnya ekstrim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kulhunya enggak seluruhnya dibaca. Boleh. Cuma fadilahnya kurang. Lebih baik membaca satu surah di dalam Al-Quran yang dipahami oleh makmum daripada membaca ayat panjang banget, makmumnya ngantuk gitu ya. Nah, ini masuk sunnah ya tadi ya, masuk sunnah. Atau boleh ayat panjang yang semua makmum sudah paham nih, oh iya gitu. Kalau juz amma kan ada tuh yang panjang-panjang, mulai dari surah Abasa ya, Amma gitu ya. Kemudian surah-surah yang lain yang imam sering baca dalam rangka memberikan edukasi bahwa ada loh ayat-ayat yang panjang-panjang gitu. Dan disesuaikan dengan kondisinya. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa saya hafal Al-Quran. Ya, si imam ini waduh 1 juz dibaca dalam 1 rakaat. Ya, liar imam makmumnya. Kecuali makmumnya itu sedang ditarbiyah untuk sekaligus murojaah. Seperti teman-teman kita yang di Temboro. Tahu Temboro? Ya, teman-teman jamaah tabligh yang sedang melakukan tarbiyah kepada jamaahnya menghafal Al-Quran, itu boleh saja. Rasulullah mentarbiyah sahabat dalam satu kesempatan, beliau membaca semalaman itu Al-Quran mulai dari ayat yang awal sampai dengan ayat yang akhir. Pernah beliau gitu. Tapi yang di belakangnya makmumnya adalah yang sedang dalam proses tarbiyah itu ya. Kembali, jadi
baca surah setelah Al-Fatihah, baik itu satu surah ya, atau mungkin ditambah 2 surah atau 3 surah, boleh. Ya, jadi jangan bingung jamaahnya. Atau malah nggak baca surah sama sekali. Setelah Al-Fatihah, amin. Lalu kemudian ruku. Boleh? Boleh, karena baca surah itu sunnah. Baik, sudah paham semuanya ya? Setelah baca suratul Fatihah, maka ruku itu baik. Di dalam melakukan sholat, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Kalau dia jamaah, imam memulainya dengan jahar. Ketika amin selesai, maka ada 2 pendapat. Ulama mewajibkan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, makmum diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah karena membaca Al-Fatihah itu menjadi rukun baginya. Ketika tidak membaca Al-Fatihah, rukunnya tidak dilakukan. Maka bacalah Al-Fatihah. Sambil membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam ketika membaca surah. Begitu ya. Oke. Ada pendapat yang lain yang diam saja mendengarkan imam. Gitu. Saya ambil pendapat pertama. Kalau Bapak silakan mau ambil pendapat yang mana. Ya. Tapi kalau gurunya ambil pendapat pertama, ya muridnya juga ambil pendapat pertama juga gitu ya. Oke ya, itu. Terkait dengan baca amin atau sebelum baca amin baca doa, saya lagi belum mencarinya ya. Dalilnya itu. Biasanya ada di dalam tafsir. Kita lanjutkan. Kemudian ruku. Ruku itu gerakan. Maka disebut dengan rukun fi'li. Membungkukkan badannya itu badan setara atau sejajar dengan permukaan tanah. Jadi kalau ngomong derajat dia 90 derajat. Nah, ini kaki, nah ini ruku badan. Itu ya. Nah, itu sebenarnya teknis, diserahkan ke masing-masing orang yang mampu. Tapi gerakannya seperti itu, ruku. Menyebutkan hanya ruku saja adalah rukun fi'li di dalam sholat plus tumakninah. Nah, yang plus tumakninah menghitung sebagai 1 tambahannya. Tumakninah itu diam agak lama. Itu minimal sepanjang membaca tasbih subhanallah minimal, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi minimal 1 kali. Agak lama sedikit, Rasulullah sering melakukan sesuatu itu 3 kali. Maka baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Maka terhitung dia tumakninah. Kalau ruku langsung bangkit dia tidak tumakninah. Sementara ada yang menyatakan tumakninah itu adalah bagian dari rukun fi'li di dalam ruku. Ya. Jadi kalau lagi sholat, terutama sholat berjamaah, yang jadi imam mohon tumakninahnya dapat. Jangan baru ruku langsung Allahu Akbar. Ya, kecuali sholat sunnah, sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang speed tinggi itu. Lalu Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Dia ngambil rukunnya doang. Ya, tumakninahnya nggak diambil. Ya. Jadi yang membagi 13 itu ruku doang nih, tumakninahnya nggak diambil.
Kalau yang menambah menjadi 17, tumanina dimasukkan di dalam ruku. Paham ya? Baik. Lalu bangkit dari ruku disebut dengan i'tidal. I'tidal plus tumanina. Seminim-minimnya baca ya. Kalau bangkitnya adalah sami Allahu liman hamidah, seminim-minimnya baca ketika berdiri Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seminim-minimnya itu. Nanti kita detailkan ya, ini belum detail, ini baru poin per poinnya. Mengenai asbabul wurudnya sami Allahu liman hamidah, itu pun kita nanti detailkan. Lalu setelah i'tidal, kan nanti ada yang diem saja, tangannya dijatuhkan di samping kanan kiri badannya, atau sedekap lagi, gitu ya. Nah, nanti kita detailkan, itu hubungannya dengan sunnah juga. Setelah i'tidal lalu sujud. Nah, sujud ini bagian dari rukun sholat. Rukunnya rukun fi'li. Rukun sujudnya 7 anggota. Jidat, dahi, ya, 2 telapak tangan, lalu kemudian 2 lutut, ya, kemudian 2 jempol kaki. Itu harus nempel ke tempat sujud. Hidung masuk? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 anggota. Maka afdolnya adalah ketika sujud dahi tidak terhalang benda apapun sampai kemudian nempel di tempat sujud. Jangan juga terhalang oleh kabel mikrofon yang imam lagi sholat kemudian tiba-tiba terjuntai menghalangi tempat sujud. Ini nggak sah sujudnya, ya harus disingkirkan dulu, gitu. Yang rambutnya gondrong, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kesehariannya sering pakai turban. Turban itu peci dililit sama igel, sama kain, ya. Teman-teman kita di Saudi hari ini tidak menggunakan adat Rasulullah yang pakai igel. Yang pakai igel sekarang teman-teman kita di Pakistan, ya. Sebelum abad 19, ulama-ulama Indonesia pulang dari haji, dia pada pakai igel, ya. Makanya gambar-gambar para penyebar agama Islam, para pahlawan kita sebelum kemerdekaan, sering kita lihat mereka pakai igel, pakai turban namanya. Yang disebut turban itu kemudian menjadi surban, sebenarnya bukan yang kita selempangkan, itu adalah imamah sebenarnya, ya. Nah, kemudian afdolnya sholat itu jangan sampai jidat, dahi terhalang dari tempat sujudnya. Kenapa kemudian mereka menggunakan turban atau igel atau imamah? Datang ke Indonesia disederhanakan turbannya, diganti sama peci songkok ala Indonesia warna hitam. Sebenarnya itu bukan simbol keislaman, ya. Antum pakai apapun untuk menghindari rambut terjuntai dari dahi sah. Mau pakai peci yang warnanya hitam, biru, merah, putih, terserah. Itu tujuan utamanya menghalangi rambut dari terjuntai pada dahi ketika sholat, ya. Nah, itu nanti disebut dengan adab, disebut dengan adab. Oke, ya.
Saya nggak akan panjang lebarin lagi tuh, nanti banyak lagi cabang-cabang pengetahuannya itu. Nah, sementara yang diselendangkan itu disebut dengan ridha, dari apa namanya, ya selendang lah kalau bahasa kitanya. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya bagi orang yang hanya selembar saja menggunakan pakaian, maka menyelendangkan menyelendangkan ridha atau selendang itu adalah dalam rangka adab ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunakan selendang sebagai pelapis atau surban yang kita kenal sebagai pelapis daripada melaksanakan sholat, melapis pakaian. Maka kemudian ada perbedaan-perbedaan. Orang-orang Mesir, Timur Tengah itu pakaiannya berlapis ketika sholat. Ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Pakaian luar yang lebih terbuka, gitu ya. Pakaian luarnya lebih terbuka. Tapi dia nggak menggunakan lagi selendang, nggak menggunakan lagi surban. Lihat orang Mesir, para ustadznya, para ulamanya, dia pakai imamah, pakai pakaiannya langsung pakai pakaian luar, pakaian dalam dan pakaian luar, jadi 2 lapis. Coba lihat orang Pakistan, ya, jubah plus rompi, itu ya. Orang Saudi jubah dalam dan jubah luar yang lebih tipis, gitu ya. Orang Indonesia, Asia Tenggara, jubah pakaian dalam dan selendang, gitu ya, selendang atau itu ya. Orang Turki lebih modern, pakai jas. Dulu enggak pakai jas, dulu sama kayak orang Timur Tengah yang lain, pakai jubah juga, gitu ya. Oke ya, jadi itu menjadi sebuah adat akhirnya. Baik, selanjutnya adalah sujud. Sujud menjadi rukun fi'li ya dalam sholat. Tadi sudah kita jelaskan, rukun sujud ada 7 ya. Jidat atau dahi, 2 telapak tangan harus benar-benar menempel, kemudian 2 lutut dan 2 jempol kaki. Jempol kaki. Lanjut, duduk di antara 2 sujud, bangkit dari sujud kemudian duduk di antara 2 sujud. Teknis duduknya adalah sunnah. Teknis duduknya adalah sunnah. Pokoknya dia duduk aja. Rasulullah mencontohkan duduknya adalah jempolnya dilipat, kaki kirinya ditindih oleh bokongnya. Itu ya, itu teknisnya. Itu duduk di antara 2 sujud. Duduknya rukun, teknis duduknya sunnah. Nggak bisa seperti Rasulullah duduknya bersila. Sebenarnya boleh. Ya, jangan salahin orang yang nggak bisa duduknya seperti duduk yang melipat kaki sebelah kanan, jempolnya dilipat ke dalam, lalu kemudian kaki kirinya ditindih oleh bokong. Bagi orang yang nggak bisa, terutama orang yang punya kelainan pada kakinya, dia duduknya sila. Boten nopo-nopo Pak, nggak usah disalahkan. Cuma nanti setelah saat baru tanya, kenapa, ada sakit apa? Kalau dia bilang nggak punya ujur, nggak sakit apa-apa, jelasin, ceritain. Gini Rasulullah kalau lagi sholat, kalau duduk di antara 2 sujud begini, gitu, jelasin. Jangan disalahin dulu, tanya dulu apa ujurnya, itu ya. Itu namanya bijak. Kalau yang nggak bijak, karena dia tahu ilmunya lalu salahin orang lain. Salah itu bid'ah. Ente bikin apa namanya cara-cara sendiri. Betul, kalau ibadah itu harus ada contohnya. Gimana contohnya dari Rasulullah itu ya. Baik. Duduk di antara 2 sujud. Plus tumakninah ya. Tadi sujud pun plus tumakninah. Jadi jangan terlalu sebentar. Tumakninahnya harus dapat. Nah, yang hitung plus tumakninah yang 13 menjadi 17. Karena ditambahin 4 ini ya.
dalam ruku harus tumaninah, pada i'tidal harus tumaninah, pada sujud harus tumaninah, pada duduk di antara dua sujud harus tumaninah. Sujud yang kedua ya, yaitu bagian dari rukun juga. Nah, bangkit, berdiri lagi, itu masuk lagi kepada yang pertama lagi ya, memulai rakaat yang kedua. Baca Al-Fatihah lagi, rukuk lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, ya, duduk di antara dua sujud lagi yang kedua. Baru tahiyat awal. Tahiyat awal rukun atau sunnah? Sunnah. Cuma sunnahnya abad. Gitu. Kalau ditinggalkan ketika dia sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, maka yang melakukan sholat ya dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi untuk duduk tahiyat awal. Nah, lepas dari itu semua, lalu kalau sholatnya 2 rakaat, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini adalah rukun. Pekerjaan duduknya, teknis duduknya, melipatnya bisa, boleh ya. Dia duduk, kaki kirinya ditindih oleh bokong, atau ya, sebagaimana dilakukan oleh umat muslim se-Asia Tenggara, kebanyakan adalah duduknya bokongnya diletakkan di atas bumi, atas tanah, kaki kirinya agak dijorokin ke sebelah kanan gitu ya. Itu duduk yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Asia Tenggara. Tetapi kalau Bapak umroh itu ngelihat jamaah lain tidak melakukan seperti orang di Asia Tenggara, itu jangan salahin juga ya. Teknis duduknya adalah sunnah, tapi duduk tahiyat akhirnya adalah rukun. Ketika tahiyat akhir membaca salam kepada Allah di tahiyat akhir, at-tahiyatul, rukunnya sampai situ. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu sunnah. Karena secara maknawi sama, itu adalah salam juga. Lillah. Nah, rukunnya at-tahiyatul lillah. Maka kemudian ada orang yang tahiyat akhirnya cepat, kemungkinan besar bacanya cuma at-tahiyatul lillah. Ya. Kalau yang panjang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, itu 3 kata sunnah lillah. Baru lillah itu masuk kepada ya. Ada orang kan dengar nih at-tahiyatul lillah, jangan disalahin. Itu justru rukunnya begitu. Ya, yang nambahin mubarakatus shalawatut thayyibatu sunnah. Ya. Baru syahadat rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Sampai situ. Lalu baca sholawat, rukun baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala, ada yang langsung Allahumma sholli ala Muhammadin ya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ tuh rukunnya ya. Lanjut kepada keluarga, sunnah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sunnah. Jadi kalau misalkan ada imam at-tahiyatul lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Sah itu tahiyat akhirnya. Itu baca salawat Nabi ditambah salawat Ibrahim, sunnah. Ya, nama salawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Itu ya, sunnah, bukan rukun. Itu ya. Jadi harus paham ketika tahiyat akhir rukunnya hanya
at-tahiyyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru salam pertama ke kanan, assalamualaikum. Diajakin ngobrol sama temannya, udah beres sholat sih sebenarnya, dia sambut, hai bro juga, sah, salamnya udah beres, itu. Tapi dia tambah dengan salam yang kedua, assalamualaikum, itu sunnah. Terakhir tertib. Begitu Pak ya? Paham jadinya ya? Insya Allah jadi paham. Mengenai detailnya nanti dalam pertemuan setelah ini. Ya, insya Allah kita mulai nanti dari niat. Belum, ini udah saya paparkan belum sebelumnya? Belum ya? Nah, ada rekamannya enggak? Ada Pak Ramadhan aja Pak Ramayadi ya. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kepercayaan. Iya, ada kepercayaan bahwa ketika seorang sholat sujud itu dahinya tidak boleh terhalangi oleh rambut walaupun cuma satu lebar. Adalah itu tidak sah. Kan saya bilang yang tadi rukun. Sampai-sampai ketika ada imam, dan saya sering sholat di kampung saya maksudnya, itu ketika sujud itu kakinya ngantung dua-duanya. Jadi dapat cuma 5 spot bukan 7 spot. Makanya saya bilang akhir saya nggak sholat situ lagi. Iya. Gimana pada? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sujud itu harus di tempat 7 titiknya ya, 7 spot Anda bilang. Dahi, jangan sampai terhalang oleh benda apapun di antara dahi dan tempat sujud kita. Kecuali yang memang disediakan untuk kita lakukan sujud di situ seperti sajadah gitu ya. Orang-orang Syiah itu pakai batu. Udah diletakkan di situ gitu. Udah diletakkan di tempat sujudnya. Tapi kalau yang kita bawa-bawa ya, yang terbawa sama kita mulai dari berdiri sholat seperti ya benda yang kita tempelkan, kabel mikrofon dan lain-lain, menghalangi tempat sujud kita, menghalangi dahi kita untuk sujud, maka sujudnya itu tergolong menjadi tidak sah. Itu karena terhalang. Nah, maka yang berambut panjang pun dirapikan rambutnya, kalau bisa menggunakan kopiah gitu, supaya rambutnya tidak tergerai acak-acakan. Ya, itu. Nah, nanti itu hubungannya dengan praktek melakukan sujud, begitu. Nah, jadi kalau yang kakinya terangkat, saya belum dapat informasi dalil kuat sujud kaki diangkat gitu. Ya, belum saya terima dalil yang menguatkan untuk melakukan itu. Itu Pak. Ada lagi? Cukup? Ayo Pak, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungan dengan salat atau bukan Pak? Baik, sekarang ikrar wakafnya apa? Kalau ikrarnya adalah untuk makam, maka seluruhnya harus difungsikan sebagai makam. Kecuali ikrarnya adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, ikrarnya begitu, lebih umum. Maka ketika masuk ikrar wakafnya adalah untuk kemaslahatan umat, boleh sebagian difungsikan sebagai makam, boleh sebagian difungsikan sebagai wakaf produktif, di antaranya bikin singkong, ya, nanam singkong. Cuma hasilnya bukan buat yang nanam, tapi untuk seluruh muslimin dan muslimah. Hasilnya, ya, karena ini semua milik rumah.
Yang nanam misalkan itu dibolehkan karena nazir yang menyuruhnya. Tapi kalau nazir nggak nyuruh, tiba-tiba dia nanam aja, nah, permasalahan itu jadi masalah. Udah gitu dia nanam buat dirinya sendiri lagi, karena tanah wakaf punya umat, dia minta izin sama umat. Setidaknya minta izinnya sama nazir, karena nazir menjadi mewakili umat mengurusi tanah wakaf, gitu ya. Baik, sudah terjawab ya. Beda tema ya, silakan. Ya, baik. Sejatinya untuk membedakan ya, sebenarnya teknis ya, teknis pengaturannya. Sebenarnya mau sama juga nggak apa-apa. Sebenarnya, misalkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca kulhu, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca kulhu lagi. Boten nopo-nopo. Cuma ya kalau jadi imam kok hafalannya cuma kulhu, gitu kan. Nggak belajar lagi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, urutan surahnya boleh ya, boleh ngurut dari pertama kali diturunkan ayat itu, baru kemudian yang agak akhiran, gitu ya. Atau ngurutnya sesuai dengan surah, penomoran surah, itu ya, penomoran surah dari mushaf. Setelah Al-Fatihah kan nomor surah yang kedua adalah Al-Baqarah. Dia baca Al-Baqarah, full Al-Baqarah. Saya belum menyaksikan sebelum baca Al-Baqarah full itu imam ya, 2 juz setengah, kabur dulu jamaah. Boleh kemudian setelah itu rakaat keduanya baca Ali Imran, kabur. Tapi potongannya Ustaz, ya nggak apa-apa, silakan. Potongannya potongan surah di Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan ayat 9 misalkan. Lalu rakaat kedua baca surah Ali Imran ayat terakhir misalkan. Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Bahkan itu dianjurkan oleh berbagai macam ulama mengurut sesuai dengan nomor surah. Ya, di dalam juz amma misalkan pertama ayat pertama dia baca amma, juz ammanya di surah amma yatasaalun, lalu kemudian ayat terakhirnya baca kulhu. Jangan dibalik, kulhu dulu baru amma, gitu ya. Itu sangat tidak sesuai dengan anjuran ulama. Maka memang semestinya imam itu yang paham qiraah, ilmunya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Makhrajnya harus bagus, panjang pendeknya harus jelas. Jangan yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Yang gunahnya pun harus terdengar. Ya, ketika tasdid ditahannya agak lama, itu ya harus jelas. Jangan yang harusnya gunah pada saat tasdid tidak dibaca gunah pada saat tasdid. Makanya seorang imam itu disyaratkan memahami qiraah. Nggak paham qiraah, jangan dulu mengajukan diri sebagai imam, terutama saat sholat dijaharkan. Nah, kalau sholat disirkan, nah terserah ya. Orang nggak kelihatan, nggak kedengeran bacanya, gitu ya. Menjadi salah ketika sholat disirkan dia jaharkan. Saking pengennya didengar oleh jamaah, gitu ya. Nah, jadi yang jadi imam ya juga harus lihat kondisi. Oh, ini imamnya belum datang nih, yang biasa ngimamin, qomatnya ditunda dulu, sebaiknya gitu. Jangan terpacu oleh ringtone-nya waktu iqomah. Lihat imam udah datang belum nih, yang biasa ngimamin. Supaya jangan sembarangan orang yang ngimamin kemudian ketika terdengar lewat speaker, duh lepotan ini imam nih, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, tajwidnya nggak jelas, makhrajnya nggak jelas,
suaranya nggak tegas, itu kan jadi gatal yang dengerin, terutama yang dengerinnya adalah ketika yang jadi masbuk adalah ustadz gitu. Gitu Pak ya, jadi mohon dilihat kondisinya, jangan buru-buru, misalkan imamnya belum datang, tadi yang biasa ngimamin siapa nih gitu kan, sementara kita sendiri tajwidnya nggak jelas, kecuali terlihat dan pernah ngedengerin kita, oh ini bagus nih bacaannya, ini bacaannya dulu, belum masuk kepada ilmu-ilmu yang lain Pak. Kalau udah dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu ilmu tauhidnya, wah udah banyak dibandingin sama yang lain-lain, nggak sah semua jadi imam nih. Ya tunggu dulu lah, tunggu dulu. Barang ya sekitar 1 menit lagi tambahin gitu. Tunggu. Ya, gitu. Ya, sudah terjawab ya? Yang urutannya sudah terjawab. Kalau misalnya rokaat pertama al-falaq, kedua al-ikhlas, Nggak apa-apa. Itu urutan secara penomoran di dalam mushaf. Ya, al-falaq kan duluan sebelum al-ikhlas. Apa duluan apa? Enggak, al-ikhlas dulu ya. Al-ikhlas berapa? Ya, al-ikhlas dulu baca baru al-falaq. sampai dibalik tetap bisa. Sebenarnya tetap sah. Nggak ada ya karena kan sunnah gitu, tetap sah sebenarnya, tetapi secara urutan itu nggak murun secara mushaf Al-Quran gitu. Tapi yang terakhir yang terjadi di secara umum yaitu masalah ikon itu memaksa kita untuk mengambil imam misalnya tanpa memperhatikan situasinya. Iya, nah, itu harus jelas ya, harus kita tunda dulu lah, lihat dulu nih imamnya ada apa enggak gitu, yang biasa melakukan mengimami sholat, tapi nggak sembarangan gitu, sehingga ya kalau misalkan si imam misalkan nggak percaya diri, ini kan mikrofon ya, kedengaran sampai seluruh desa istilahnya gitu. Wah ini Masjid Nurul Hidayah imamnya ngaco sini ya, itu kan jadi malu semua jadinya gitu ya. Yang berhak mengajak mulai sholat itu muadzin atau imam? Sebenarnya muadzin ya, muadzin melihat kondisi gitu ya, karena kan yang wajib iqomah adalah yang pertama kali azan, dia yang azan dia yang iqomah, sebenarnya begitu harusnya. Maaf dia juga yang imamin mestinya gitu. Tapi kan bagi-bagi tugas Pak, bagi-bagi tugas ya muadzin ya itu. Iya, tapi kan kita lihat kondisi ini, si muadzin berhak apa enggak ngimamin nih? Ilmunya udah pantas apa belum ngimamin kan begitu. Ya. Soal berjamaah itu kan semuanya ditanggulangi oleh imam. Jamaah niatnya nggak pas, imam yang nanggulangin. Baik pahala maupun dosanya. Gitu. Karena keberjamahan itu gimana pemimpin. Ya, itu adab-adab berjamaah. Nanti kita detailkan Pak ya, sholat berjamaah. Ini masih baru rukun. Ya, nanti kita detailkan sholat berjamaah, sholat Jumat, macam-macam dah. Ilmu sholat ini panjang nih Pak, bisa pertemuannya lebih banyak daripada fikih toharoh. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan dalam fatwa-fatwa, dalam kesempatan yang berikutnya akan diperbaiki. Demikian, yang hak datang dari Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa tadillana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarqayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azim. Allahumma antas sami anta basir anta syahidun alaina.
Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan semua kami yang berkumpul di pagi hari ini dari mengharapkan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Curahkanlah ilmu-Mu kepada kami, jadikan ia cahaya bimbing kami untuk mendekat kepada Engkau. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.